Halo Aquarius, welcome back to my channel. Apa kabar Aquarius semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi ya Aquarius. Kali ini kita akan bertemakan tentang perubahan besar yang akan kamu rasakan ya dalam waktu dekat. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aquarius, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Kita akan lihat perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup kamu dalam waktu dekat ini. Nah, kita akan ambil 3 energi dulu ya. Kita akan ambil 3 energi. Oke, siap. Ada protected. Aquarius, di sini baca secara general ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca. Nah, baik Aquarius, di sini kita bercerita tentang perubahan besar yang akan kamu rasakan dalam hidup kamu ya. Nah, apa itu, bagaimana itu, kita lihat ceritanya ya. Oke. Dan di sini kita di bottom of the deck-nya kamu ada protector. Dan di sini ada option ya, ada study. Oke, di sini sepertinya kamu lagi banyak belajar ya dalam hidup kamu. Hidup yang penuh dengan masalah, hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan banyak sekali problematika gitu ya. Nah, itu sebenarnya studi ya, bisa dikatakan studi itu adalah, pelajaran yang kamu dapatkan dari hidup yang kamu jalani saat ini, dan akan banyak pilihan ya di sini. Di sini juga ada option ya, ada studi di sini, oke. Nah, option ini akan banyak pilihan-pilihan buat kamu nantinya yang akan kamu jumpai dalam hidup kamu saat ini. Ya, pilihan seperti apa? Ya, kalau aku lihat sih ada pilihan tentang apakah itu tentang finansialnya kamu atau karirnya kamu, ataukah itu tentang percintaannya kamu, di mana di sini banyak sekali masalah yang kamu hadapi, atau ya sesuatu yang begitu sangat membuat kamu terbebani dalam hidup ini gitu loh. Banyak beban berat yang kamu rasakan. Sangat berat ya. Hidup yang begitu banyak tantangan, banyak rintangan, ya itu pasti. Semua orang pasti akan merasakan hal itu. Hanya saja kadang-kala porsinya berbeda-beda ya. Seperti itu. Nah, di sini kamu akan banyak melihat pilihan-pilihan ya, ada option di sini. Consider the career possibilities that are open to you. Dan akhirnya kamu di sini akan mengalami keseimbangan nantinya. Ya, itu perubahan besar sih yang akan kamu rasakan. Mungkin selama ini hidup kamu itu penuh dengan apa ya, kayak berantakan, kayak karir, kayak keuangan itu kayak turun naik gitu ya. Begitu juga percintaannya kamu, ya mungkin selama ini suka on off hubungannya ataupun, suka datang dan pergi begitu aja. Mungkin ada yang datang hanya memanfaatkan kamu atau dia datang hanya untuk, membuat kamu kecewa atau sakit gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa banyak pilihan sih di sini sebenarnya. Dan di sini sebenarnya dan kamu sebenarnya protected ya. We are safe and supported while you're change your career. Kamu sebenarnya dilindungi gitu loh, dilindungi oleh Tuhan. Dalam hal apa? Mungkin dalam pekerjaan, karir kamu. Di sini akan ada perubahan ya dari karir kamu atau suatu perubahan dalam finansialnya kamu ya, sangat berubah sekali nantinya. Karena di sini banyak option bagi kamu. Kan kamu di sini dilindungi dalam hal itu. Ya, oke. Secara mungkin kamu menyadari bahwa aku butuh kekuatan. Kekuatan itu yang aku dapatkan ya dari Tuhan. Karena segala sesuatu itu ya kembali kepada Tuhan, siapapun Tuhan kita gitu ya. Nah, oke, buat Aquarius, ini yang terlihat dari bottom of the deck-nya kamu, di mana kamu akan benar-benar mengalami perubahan dari segi karirnya kamu nantinya. Ya mungkin dalam saat ini itu uh, mungkin sebelum-sebelumnya ya, kamu itu merasakan, pekerjaan yang mungkin tidak cocok dengan kamu, atau mungkin kamu selama ini dalam suatu pekerjaan itu banyak orang yang
suka julid atau suka ya dan pro dan kontra terhadap kamu atau mungkin orang yang tidak menyukai kamu gitu ya. Di situ juga mungkin kamu merasa tidak nyaman. Jadi kamu pengennya, "Ah, aku pengen merubah semuanya. Aku kayaknya pengen, apakah aku mencari pekerjaan lain ataukah aku stuck di sini tapi aku pengen merubah semuanya dengan kondisi yang bisa membaik dalam hubungan pekerjaan aku ya." Ini di sini akan kamu rasakan ya. Oke. Ada protector di sini. Nah, lanjut kita akan lihat cerita kamu, energi kamu di sini. Apa yang akan terbaca di sini dari kartu pertama ya. Kartu pertama di sini ada healer. Wah, di sini you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with other. Ada seseorang yang akan bisa menyembuhkan kamu di sini dan kamu seperti dibantu gitu loh. Ada seseorang atau bisa saja Tuhan mengirimkan seseorang buat kamu agar kamu bisa berubah semuanya untuk perubahan hidup kamu ke depannya. Di sinilah ada seseorang yang datang gitu ya. Healer, heal itu adalah penyembuhan ya. R itu adalah seseorang menggambarkan seseorang yang datang gitu ya. Ibarat kata di sini kan gambarnya seorang dokter ataukah perawat ya. Jadi di sini itu tugasnya itu menyembuhkan. Bisa saja seseorang ini datang dalam hidup kamu untuk menyembuhkan hati kamu, menyembuhkan masalah kamu gitu ya, menyembuhkan semua kondisi beban berat yang kamu alami saat ini. Ya, itu yang terlihat di sini. Seseorang yang akan hadir dalam dalam hidup kamu ya, yang ya to share it with other gitu loh. Ya, di sini. Semoga seseorang ini akan bisa membantu kamu keluar dari kondisi kamu, keterpurukan kamu ya. Baik itu dari segi, percintaan yang kamu, masalah keuangan yang kamu, karirnya kamu ya. Oke, di sini ada light and love. Nah, di sini ada cahaya dan cinta ya. Aquarius, kartunya bagus sekali ya. Your purpose is to bring divine healing like love to this world. Jadi, kamu cahaya ini membawa kamu ke suatu kondisi healingnya kamu atau membuat cinta kamu itu merasa dunia ini, serasa ya, eee, berpihak kepada kamu gitu loh. Seakan-akan semesta di sini memberikan suatu harapan ataupun memberikan harapan kepada kamu agar seseorang yang bisa membantu kamu itu adalah orang yang mungkin bisa menjadi pasangan hidup kamu nantinya, ya. Nanti kita akan lihat inisialnya siapa ya. Oke, di sini ada music. Music ini menggambarkan adalah suatu kondisi kebahagiaan. Your connection to music is healing for yourself and other. Di sini ada energi healing ya. Di ketiga energi ini adalah energi healing, di mana kamu itu merasa bahwa aku harus bisa sembuh, aku harus bisa keluar dari keterpurukan aku harus bisa keluar dari kondisi beban berat yang aku alami saat ini. Karena aku tahu ya beban berat itu sangat begitu berat ya namanya. Tapi di sini akan ada seseorang ya yang akan membantu kamu mengurangi beban itu. Bisa saja beban itu akan habis nantinya, akan hilang nantinya. Saat seseorang itu ya tepat bagi kamu gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, buat Aquarius, bagi yang kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu ya. Nah, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya. Oke. Baik Aquarius, perubahan besar apa lagi yang akan kamu rasakan di sini? Oke, kita akan turunkan kartunya semuanya dulu ya. Oke. Nah, 3 kartu. Kita akan coba turunkan dulu healingnya kamu ya. Aku melihat di sini ada energi yang begitu sangat merindukan kamu ya. Seseorang itu. Oke. Oke. Dia turunnya sekali bersamaan ya. Mungkin dia pengen bersama-sama di sini ya. Oke, kita lihat lagi 3 lagi di sini. Kartu buat Aquarius. Oke. Ada Ace of Pentacles. Nah, kita akan lihat dulu di sini ya, mengenai untuk, zodiak yang mungkin, berdilin dengan kamu ya. Tapi jika zodiaknya tidak ada aku sebutkan, tapi ceritanya masuk ke dalam kehidupan kamu, itu artinya ya resonate ya. Tidak harus ada zodiak di sini. Oke, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada kartu Death juga, ada Scorpio, ada Cancer versus Scorpio di sini, oke. Heeh, apalagi di sini yang terbaca, ada The Moon, ada Pisces,
Ada Gemini, Libra, Aquarius ya, Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Oke. Nah, baik Aquarius, kita lihat di sini ada Ace of Pentacles di bottomnya kamu ya. Ace of Pentacles ini menggambarkan suatu harapan kamu ataupun suatu kesempatan yang akan kamu raih ya. Karena di sini juga ada Ace of Swords, pemikiran kamu ataupun kesempatan kamu dalam merubah ataupun perubahan dalam keuangan kamu itu akan terwujud ya. Akan ada perubahan yang besar sekali, yang cukup besar sekali ya, yang akan kamu rasakan di sini. Dan itu semua akan membaik ya kalau aku lihat ya. Benar-benar akan ada perubahan karena di sini seperti ini dilindungi ya, seakan-akan Tuhan memberikan suatu peluang ataupun kesempatan kepada kamu di sini dan kesempatan itu sangat benar-benar kamu manfaatkan. Akhirnya kesuksesan itu akan menghampiri kamu ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini, kartu di energi pertama, ada healer ya. Kalau aku lihat di sini ada kondisi di mana kamu itu lagi pikirannya itu lagi kalut ataupun pikirannya itu kayak bercabang-cabang gitu loh. Aku punya masalah, aku tidak bisa menyelesaikannya. Aku begitu terpuruk, aku begitu sangat menderita gitu ya. Atau ya sedih sekali ya di sini. Sehingga kamu lagi pengen mencari nih, mencari sesuatu harapan, mencari sesuatu jalan untuk menuju kebahagiaan. Kamu di sini mencari kondisi di mana bisa bahagia ya. Ternyata ada seseorang di sini yang akan membimbing kamu, yang akan membimbing kamu ke suatu tempat yang begitu bahagia nantinya ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan itu, ada Change of Pentacle, suatu tempat yang di mana kamu akan merasakan satu kebahagiaan. Oke, baik itu kebahagiaan dari segi finansial, kebahagiaan dari, cinta kamu atau asmara kamu ya. Karena dilihat di sini ada The Moon. Kartu The Moon ini adalah menggambarkan seseorang mungkin di masa lalu kamu yang sangat merindukan kamu. Tapi energi di masa lalu ini tidak harus dia mantan ya, tapi bisa saja dia teman kamu, teman lamanya kamu, atau teman kerjanya kamu dulu, atau apalah itu ya. Dan ternyata di sini sangat merindukan kamu. Bisa saja dia adalah seseorang yang bisa menyembuhkan kamu. Dan dialah seseorang yang bisa dikatakan memberikan jalan kepada kamu untuk menuju kebahagiaannya kamu ya. Dan perubahan itu akan kamu rasakan nantinya setelah bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membawa kebahagiaan buat kamu. Oke. Dan selanjutnya di sini ada Judgment, ada The High Priestess, ada Two of Cup, Like and Love, ya. Kalau aku lihat di sini, ya, di mana ada hubungan ya dulu antara kamu dengan seseorang itu yang sudah berakhir ya. Kalau aku lihat, bisa saja di sini kamu pengen healing dari seseorang yang mungkin toksik atau manipulatif atau seseorang yang begitu membuat kamu menderita gitu ya. Ataukah di situ kamu dikhianati dengan hadirnya orang ketiga ya. Dan akhirnya kamu bisa merasakan perubahan itu. Walaupun aku merasa dikhianati, akhirnya aku menyadari, aku mencari arti masalah yang aku hadapi saat ini. Ya, ternyata itu artinya adalah satu proses bagi aku untuk menemukan seseorang yang lebih baik dari dia. Oke. Disinilah kamu akan bertemu dengan seseorang. Akan ada pertemuan kamu dengan seseorang di sini ya. Baik itu dari segi apa ya, dalam dunia pekerjaannya kamu ketemunya, atau mungkin dari, memang tidak sengaja ataupun tanpa kamu sadari, atau memang di sini kamu dengan dia itu ditakdirkan bertemu, ya, bisa saja, ya. Di sini akan ada suatu komitmen nantinya antara kamu dengan dia. Siapa dia, inisialnya kita akan lihat nanti ya, kita akan lihat nanti bukan di episode terakhir ya. Jadi di sini kalau aku lihat sih akan ada satu, apa ya, seseorang yang, akan berkomitmen dengan kamu, yang akan bisa membagikan kamu, bisa saja di sini healer ya. Healer di sini memberikan cahaya dan cinta kepada kamu, oke? Nah, kalau kita lihat di sini ada kartu Death dan Pack of Cup dan Queen of Cup. Kalau aku lihat di sini sih kamu itu memang lagi sendiri ya. Dalam kondisi kamu mungkin banyak beban, beban yang berat itu mungkin dari kamu dulunya ya, kalau aku lihat sudah pernah menikah sebagian dari kamu. Dan sebagian dari kamu itu mungkin sudah menjalankan hidup itu sendiri selama ini, berjuang sendiri ya, untuk keluarga kamu, untuk, hidup kamu ya, dan akhirnya kamu memiliki suatu, pembaharuan dalam hidup kamu. Ada death, kartu death ini bukan kartu mati ya. Intinya di sini ada sesuatu yang ingin kamu bangun kembali, karena di sini ada Pack of Cup, perasaan yang akan kamu mulai dengan seseorang, dan itu akan kamu bangun kembali ya, perasaan itu. Ya, perasaan seperti apa? Nah, karena dilihat di sini, pernah dulunya kamu mungkin mengalami penderitaan itu ya, maksudnya itu kamu ditinggalin, atau kamu dikhianati, di mana kamu pernah sudah menikah gitu ya, atau kamu di sini kondisi sudah memiliki keturunan atau anak gitu ya, dan kamu berjuang sendiri,
Ya bisa saja itu adalah suatu kondisi yang sangat berat bagi kamu ya, di mana kamu berjuang sendiri, berjuang mati-matian kamu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan, dan itulah keinginan kamu pengen merubah semuanya dari kondisi yang terpuruk menjadi kondisi yang begitu bahagia. Nah, dari mana kamu inginkan? Ya bisa saja kamu menemukan seseorang yang bisa membahagiakan kamu karena di sini ada healer ya, seperti itu. Oke, buat Aquarius, semoga di sini seseorang yang hadir dalam hidup kamu adalah orang yang begitu mengerti akan kamu, yang bisa hidup bersama kamu ya selamanya ataupun bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Oke, ini kalau aku lihat sih dari segi musik, di sini kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya. Ya inilah perubahan besar yang mungkin akan kamu lalui, ya mungkin dari sebuah beban berat dalam hidup kamu yang pernah kamu rasakan, dan di situ kamu berjuang sendiri, kamu merasakan kehadiran bahwa Tuhan akan bisa membantu kamu dalam hal apapun. Karena kamu sudah yakin ya, mungkin sudah capek juga berjuang sendiri, sudah bosan juga, sudah jenuh juga dengan kondisi seperti ini gitu ya. Jadi ada rasa di mana aku pengen bahagia gitu loh, aku pengen merasakan hal-hal dulu yang pernah aku rasakan gitu loh ya. Jadi ya kamu harus yakin, yakin seyakin-yakinnya bahwa perubahan itu akan selalu ada buat kamu ya. Nah, gitu. Kita akan lihat di sini kartu berikutnya. Di sini ada nanti juga bahagia lagi. Nah, jadi intinya saat kamu, mengalami masalah, mengalami, problem, jadi kamu harus yakin, "Wah, dari kesedihan ini aku yakin nanti aku pasti akan bahagia lagi." Ya, seperti itu. Karena, di sini ya, kalau kita sudah mengerti bahwa hidup itu adalah proses yang harus dijalani, nah otomatis kita akan bisa juga mengerti untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Disitulah perubahan itu akan terjadi nantinya saat kamu sudah berusaha, saat kamu sudah menyadari bahwa perubahan ini harus aku jalani gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan shuffle kartunya dulu ya, buat Aquarius. Apa di sini yang akan terbaca? Oke, kita shuffle kartunya. Kita akan ambil kartu tebang ya. Oke. Oh, ini banyak ya. Mohon maaf ya kalau ada yang meribut. Suara maklum aku ngambilnya agak sorean. Jadi kebetulan pas anak-anak banyak ya. Rame di sekitar tetangga-tetangga semua. Oke, kita ambil satu lagi. Oke. Nah, untuk kita awali. Saya mohon maaf ya kalau kartu ini yang berbau muslim tapi semuanya sama ya. Tujuannya sih intinya sama ya. Siapapun Tuhan kamu itu sama, oke. Tujuannya ya kebaikan gitu ya. Oke. Di sini kalau Allah mudah marah, mungkin kita udah paling sering dimarahin. Tapi buktinya sekarang kita masih dikasih kesempatan kan. Artinya Allah sayang banget sama kita. Jadi teman-teman di sini khususnya Aquarius, saat kamu punya masalah, itu tandanya Tuhan sayang sama kamu. Itu tandanya Tuhan benar-benar memilih kamu, orang yang tepat gitu loh. Tandanya kamu itu orang yang terpilih untuk diberikan suatu, masalah agar ya itu tandanya Tuhan dekat dengan kamu sih gitu ya, itu intinya. Siapapun Tuhan kamu mungkin dalam agama apapun itu sama ya, seperti itu. Oke, dan lanjut di sini. Nah, menyerah itu bukan solusi, nggak akan bawa kita ke mana-mana. Jadi jangan nyerah ya, kalau capek istirahat dulu, masih ada besok. Aku yakin kamu pasti berhasil. Jadi menyerah itu bukan solusi, jadi kamu jangan menyerah, terus berjuang, terus usaha ya agar apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan itu akan bisa terwujud atau perubahan yang kamu inginkan itu akan bisa terwujud ya. Oke. Dan selanjutnya, padahal baru saja bahagia udah dapat sedih lagi. Sering kan kayak gitu, nggak apa-apa, itu normal kok. Jadi bener ya, kadang kala, wah baru aja aku bahagia, baru aku aja menemukan seseorang, tapi kok udah pergi lagi, kok ada masalah lagi gitu ya, itu sih wajar. Intinya kita itu adalah proses dalam hidup kita ya, agar kita itu bisa mengetahui ya bagaimana sedih, bagaimana bahagia, bagaimana kita harus mempertahankan, ya seperti itu. Oke, di sini apalagi?
Banyak orang yang datang pas ada butuhnya aja ya, tapi nggak apa-apa. Artinya kamu masih dibutuhkan sama orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain kan? Iya benar. Jadi kamu jangan berpikir, ya saat ada maunya aja datang, saat nggak ada maunya ya dia pergi gitu. Jadi berpikir positif aja, mana tahu dia membutuhkan kamu saat itu gitu ya. Nah, jadi ya udah nanti saat kamu mungkin dikecewakan ataupun saat kamu dimanfaatkan oleh seseorang, yakinlah bahwa Tuhan akan membalas semuanya itu, oke? Tuhan, yang pergi atau kita yang sering ninggalin Tuhan? Ayo, kamu pikir, kamu yang pergi apa Tuhan yang pergi? Atau kita yang ninggalin Tuhan? Ya, intinya di sini bagi kamu mungkin yang lalai untuk mungkin beribadah atau mendekatkan keyakinannya atau perjalanan spiritualnya mungkin agak sedikit, apa ya, lalai gitu ya, coba kamu perbaiki, ibadah kamu ataupun apa itu ya. Dan di sini, eee, sering nggak ngerasa ingin seperti orang lain, nggak apa-apa, itu biasa kok. Cuman yang harus dipikirkan adalah mereka juga punya kesedihan, cuma mereka udah bisa ngontrol. Jadi ya, bener ya. Jadi, sering kita pengen, "Kayaknya kapan ya seperti orang itu? Kayaknya aku pengen bahagia sih," gitu ya. Tapi ya itulah namanya hidup ya, oke? Ya berusahalah kita untuk bisa menjadi orang lain gitulah, maksud itu seperti orang lain, tapi ambil yang positifnya aja, jangan negatifnya. Saat orang itu sukses, ya kita coba ikuti alurnya dia seperti apa menjadi sukses. Dan begitu juga orang itu bahagia, bagaimana caranya dia bisa bahagia, ya udah ikuti dia gitu ya. Oke, kita lihat di sini inisial nama seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu atau seseorang yang akan berkomitmen sama kamu, ataukah seseorang yang akan dekat dengan kamu ataukah dia seseorang menjadi healer bagi kamu di sini, oke? Kita akan lihat di sini. Siapakah inisialnya seseorang itu? Oh, ada orange, orang utan. Oke. Inisialnya di sini sudah kelihatan ya. Oke. Oke, udah. Nah, kita akan ambil 4 kartu ya. Di sini kita akan lihat, C. Ungkapkan cinta. Ekspresikan dan katakan kalau kau mencintai ya. Katakan. Jadi katakan kalau kamu mencintai. Oke, di situ ada huruf C ya. Oke. Di sini ada O, optimis. Berpikir positif dan iman akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Oke. Di sini jika kamu selalu berpikir positif, jika kamu selalu yakin bahwa Tuhan akan memberikan, suatu kebahagiaan buat kamu, maka itu akan terwujud ya. Oke. Nah, di sini dia yang akan memberikan kenyamanan kepada kamu, belahan jiwa. Ya bisa saja di sini healer, siapakah dia? Emon atau siapa? Ada di sini C, apa ya namanya? Dia ada O, Obay atau Odel atau apa ya gitu ya. Itu O. Ini E dan N siapa tuh? Nuno ya, seseorang yang menggunakan topeng dan dalam suatu hubungan atau penipuan kamu harus hati-hati. Banyak orang yang akan menyukai kamu, tapi kamu juga harus melihat seseorang itu apakah tulus, apakah hanya memanfaatkan kamu ataukah benar-benar tulus apa ya, eee jujur suka sama kamu gitu ya. Dan di sini ada T, transformasi. Saatnya untuk merubah hidup kamu. Iya, memang kamu saat ini sudah merubah semuanya ya. Dan perubahan itu akan kamu lihat semuanya. Ada huruf T ya di sini. Oke, di sini apalagi ada U. Akhirnya kamu akan bertemu dengan pasangan romantis yang kamu cari. Wah, bener ya. Seseorang itu akan datang yang benar-benar, tapi kamu juga harus berhati-hati. Tidak semua orang itu baik ya. Tidak semua orang itu menunjukkan eh, niat baiknya buat kamu. Bisa saja dia ada alasan kenapa dia mendekati kamu, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Tapi semoga orang yang datang kepada kamu itu adalah orang yang baik, oke? Buat Aquarius, mungkin ini dulu reading kita, semoga bermanfaat buat kamu, semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Jangan lupa ini inisial-inisial mungkin seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu kamu ataupun orang yang kamu fokuskan saat ini. Sampai ketemu lagi, dadah.